Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis ingin bahas soal suspensi ya. Suspensi aftermarket. Kita nggak ngomong yang depan lah, tapi yang belakang. Kalau suspensi depan itu ada yang untuk dipendekkan, ada yang enggak. Suspensi depan sendiri ya penulis bilang termasuk gambling ya. Karena bisa aja ada yang terlalu empuk, bisa aja yang nggak kuat, bisa aja ternyata hambatannya, shock breakingnya kurang bagus. Jadi walau banyak suspensi depan aftermarket yang penulis lihat ada di jalan, jarang ya yang pakai. Kalau di jalan jarang yang pakai, menurut penulis berarti yang suspensi depan modifan itu emang nggak layak untuk dipakai harian. Yang masih bisa jadi pertimbangan kalau untuk suspensi depan itu adalah spare aftermarketnya. Jadi ada yang jual khusus spare untuk yang misalnya NMAX, untuk misalnya ya macem-macem lah. Walau kalau untuk spare depan biasanya pakai trik yang misalnya pakai spare-nya punya PCX 150 lah, pakai punya MX King lah, kayak gitu ya. Yang jelas itu untuk spare sebenarnya suspensi itu harus disesuaikan dengan beban. Jadi tujuannya adalah sama ya, untuk mendapatkan ayunan yang angkanya sekian. Jadi kalau standarnya nyaman, ayunan itu adalah satu heads 60 cycle per menit. Jadi dalam 1 menit ada 60 kali ayunan naik turun. Itu kategori empuk. Kategori sudah semi keras adalah 90 cycle per menit. Kategori keras adalah 120 cycle per menit. Lebih dari itu dianggap berlebihan, bahkan untuk kebutuhan balap. Dan tidak hanya ayunannya saja ya yang harus pas, dari sisi hambatannya juga harus disesuaikan. Per makin keras, maka hambatannya, shock breakingnya juga harus lebih keras. Jadi hasilnya nanti akan ideal. Misalnya 1,5 cycle sudah enggak mantul lagi, karena kalau hambatannya kurang ya mantulnya bisa lebih dari 2 kali cycle, 2 kali naik turun. Nah itu sudah dianggap under damp atau kurang hambatan, kasarannya kayak gitu. Hubungannya antara beban dengan kekuatan per itu adalah cycle per menit ini akan berubah bila kekuatan per berubah, akan berubah bila beban yang ada itu juga berubah. Jadi untuk mendapatkan misalnya 60 cycle per menit, misal dengan per kekuatan 20 Nm, misal deh orangnya ternyata lebih berat ya, maka pernya ini harus dibuat lebih berat lagi, dibuat lebih keras lagi. Jadi bukan 20 lagi, tapi misal 25 Nm.
Oh iya, kalau untuk suspensi belakang, ingat ya, yang suspensinya single itu nilainya adalah 2 kali lipat dari yang suspensinya double. Jadi yang suspensinya ganda itu pernya, itu kekuatannya, kerasnya itu 2 kali lipat dari per yang double. Jadi itu harus diperhatikan juga ya. Nah, artinya untuk suspensi kita harus pakai per yang sesuai dengan berat badan kita, sesuai untuk motornya. Jadi kalau kita berat, ya pernya harus keras. Kalau kita ringan, pernya ya harus empuk. Nah, berat badan rider itu bervariasi. Ada yang 50 kg, ada yang 120 kg. Variasinya mungkin nggak banyak ya. Variasinya dilihat dari beban orangnya banyak. Tapi beban yang ditanggung motor itu berbeda. Tentu beban yang dimaksud adalah beban untuk setelah di atasnya pernya ya. Jadi kalau beban di bawahnya per ya nggak kehitung ya. Sementara itu kita tahu sendiri, untuk kayak NMAX ini bebannya yang di mesin juga ada, yang di atasnya mesin juga ada. Mesin, berat mesinnya itu nggak diperhitungkan. Makanya kalau kita naik motor matic itu lebih terasa lebih keras daripada naik motor sport, karena kalau motor sport mesin itu jadi bagian dari beban yang harus ditanggung suspensi. Sementara di motor matic tidak. Jadi di motor matic itu ada ya banyak hal yang membuat kenyamanan itu jauh lebih rendah daripada motor lagi. Mesin dan ban itu bergerak jadi satu. Jadi getaran yang diterima di jalan itu akan disalurkan ke mesin, dan tentu dari mesin ini juga akan disalurkan ke bodi. Nah, di motor versi Jepang juga ada yang namanya stopper, sesuatu yang tidak ada pada motor Korea, motor Cina gitu ya. Jarang ada yang menerapkan. Motor Eropa ya nggak pakai stopper dia. Nah, stopper ini akan meredam getaran jalan, tapi cuma yang kecil saja. Kalau perubahan permukaan jalan kalau perubahan permukaan jalannya besar, maka stopper ini akan jadi malah meningkatkan sentakan yang terjadi pada suspensi. Jadi mesin yang nempel ban itu jadi masalah, karena mesin yang berat bergerak juga akan menambah kerumitan kerja suspensi. Terus di sisi lain ada stopper juga, kalau dipakai di jalan yang kondisinya seperti ini ya, malah membuat sentakan yang dialami suspensi termasuk ketubuh akan jadi sangat besar. Jadi itu ya yang menyebabkan motor matic itu nggak senyaman motor lagi. Nah, balik lagi, sayangnya ya suspensi di pasaran
itu tidak memperhitungkan hal itu. Jadi terutama sih karena pengetahuan masyarakatnya minim. Masyarakat ini ya pembeli, ya penjual. Pembeli dan penjualnya sama-sama gak ngerti bahwa yang namanya per itu harus disesuaikan dengan berat badan. Nah ini beda dengan pengetahuan ya yang di luar negeri ya. Kita nggak ngomong mobil, karena kalau mobil itu berat kendaraan itu jauh lebih besar, sehingga perubahan berat penumpang gitu efeknya tidak sebanyak kalau di motor, kecuali kalau misalnya sendirian atau bertuju. Nah itu baru. Kalau di motor, rider satu orang saja itu sudah sangat mempengaruhi. Yang beratnya 50 sama yang beratnya 120, ini akan merasakan sensasi yang sangat berbeda ketika menggunakan spare yang sama. Nah karena ketidaktahuan itu ya, orang beli suspensi itu wes nggak milih-milih, nggak memikirkan sama sekali ukuran pernya itu berapa. Yang bikin makin kacau itu adalah orang ngomong nyaman itu tidak menentukan keras empuknya suspensi. Karena bisa jadi ya per yang baru itu lebih keras, tapi karena shock breakernya lebih bagus daripada bawaan, maka dia ngomong nyaman. Jadi kalau orang ngomong enak itu wes gak iso nggak bisa dipakai sebagai acuan, karena itu nggak dijelaskan enaknya kenapa. Cuma ngomong enak, nyaman. Jadi antara informasi yang disampaikan konsumennya dan informasi yang disampaikan oleh sellernya, penjualnya, itu sama-sama gak bisa diandalkan. Belum lagi soal kualitas ya. Ada bro yang ngomong, kenapa ya kualitas suspensi aftermarket kita itu buruk ya? Kondisi baru terlalu keras, kondisi baru sudah bermasalah ini itu ya. Dan ini terjadi di banyak merek ya. Satu merek pun ya beda tipe bisa beda penyakitnya. Jadi kalau kita lihat di tempat servis shock breaker ya, biasanya penulis lihat di Dayat Racing Shock ya, DRS. Entah kenapa postingannya namanya Corpse Digger ya, namanya rancu dengan channel dia yang lain. Cara buat video dia agak amburadul ya, campur-campur tapi banyak ilmunya. Nah dari contoh-contoh dia itu banyak ya merek-merek terkenal. Tentu kalau misalnya Öhlins gitu ya, sebenarnya ya ada garansi ya, ada perawatan sendiri untuk merek Öhlins. Jadi kalau rembes, kalau bocor itu ya sebenarnya bisa diklaim garansi. Terus ya bisa diservis juga kalau memang sudah di luar garansi. Tapi misal merek GSS itu lebih lebih sulit lagi. Yang jadi masalah adalah karena pengetahuan penjual itu minim ya soal suspensi. Maaf penulis bilang minim karena apa? Karena untuk Indonesia jalannya amburadul, malah dikasih per keras. Itu sesuatu kebodohan ya. Itu bodoh. Karena ya mau jalannya keras kayak mau jalannya amburadul kayak mau jalannya mulus kayak, itu namanya suspensi ya disesuaikan dengan berat badan untuk mengejar ayunan tertentu. Kalau dikasih keras ya otomatis nggak nyaman.
Makanya nggak heran ketika ya walau ISS itu sebenarnya suspensi merek bagus ya, secara apa ya, bukan secara keawetan tapi secara desain suspensinya, cara kerjanya itu bagus, tapi ya nggak terkenal nyaman. Karena apa? Ya karena sellernya bodoh, karena penjualnya bodoh. Padahal misalnya ya kalau suspensinya pas ya, contoh kalau untuk motor Honda Beat suspensi YSS DTG itu benar-benar pas. Jadi untuk Honda Beat ukuran PR-nya itu adalah 45 ya. Honda Beat-nya Honda Beat lawas ya, yang belum pendek, belum panjang apa, bolali. Pokoknya yang belum mesinnya di anting atas itu ya, yang as mesinnya ada di bawah, di depannya mesin. Nah itu pakai ISS DTG dengan ukuran per 45 itu pas banget, enak, nyaman banget, sekelas dengan yang punya Suzuki lama tentunya ya, bukan Suzuki Next 2. Kalau Suzuki Next 2 itu suspensinya wes kelas juga Jepang juga ya, suspensi yang enggak didesain untuk Indonesia, bukan suspensi nyaman. Nah ISS DTG itu bener-bener nyaman, pas gitu ya. Penulis ngomong DTG hybrid ya, bukan DTG Evo. Penulis nggak tahu rasanya sing Evo gimana. Kalau lebih baru ya nggak tentu lebih nyaman, karena ya sekali lagi penjualnya bodoh, dan penjual bukan yang dari Thailandnya ya. Kalau yang dari Thailandnya itu masih pinter, tahu bahwa ukuran per itu harus disesuaikan dengan berat badan pemakainya, karena ya di Thailand masih dijual ukuran per yang empuk. Nah kalau di Indonesia nggak ada, makanya ya jadi keras. Nah suspensi ISS DTG itu kalau dipakai terus kemudian stoppernya motornya diganjel ya. Jadi di Honda Beat itu stoppernya ada di bagian depan, ada model siku gitu ya, yang membentur-bentur ke mesin, ke palang besi. Nah itu kalau kita stop, kita ganjel karet sehingga nggak mendur-mendur, nggak gerak-gerak lagi, maka suspensi bisa betul-betul nyaman, amat sangat nyaman sekali ya. Bedanya ya antara suspensi bawaan dengan suspensi ISS DTG itu ibarat naik delman dengan naik mobil yang empuk sekali suspensi. Jauh banget. Jalan yang amburadul jadi terasa nyaman. ISS DTG itu termasuk yang cukup awet ya. Walau ya namanya suspensi, kalau sering dipakai nerjang polisi tidur, ngebut gitu lewat polisi tidur ya gampang jebrot lah pasti. Apalagi karena ISS DTG itu di dalamnya juga ada gas nitrogennya. Jadi walau nggak ada tabung tambahan, di dalam itu sudah ada nitrogennya. Nah kalau gas nitrogennya terus dipakai nerjang polisi tidur, biasanya jebrot. Kalau sudah jebrot ya gasnya keluar semua, olinya keluar semua, setelah itu jadi nggak nyaman. Kalau sudah nggak nyaman itu ya bakal nggak enak ya. Tapi ya sayangnya walau itu ISS quality control masih nggak 100% bagus. Jadi kalau kita lihat di Diet Racing Shock itu banyak misalnya suspensi ISS jedak-jeduk ya, yang penyebabnya adalah karena cairannya kurang.
Cairan kurang bisa karena bocor halus ya, bocor sedikit-sedikit. Suspensi kalau cairannya kurang yo gak enak. Bisa di benahi, biasanya lebih mudah daripada suspensinya pabrikan. Nggak perlu pakai alat aneh-aneh. Tapi ya itu masih tetap butuh alat khusus. Alat untuk buka itu juga perlu ganti sealnya kalau perlu. Jadi alat-alatnya ada yang untuk melepas spare-nya, ada yang untuk membuka bagian tabungnya itu. Jadi walau merek GSS ada juga kasus seperti itu. Bahkan ada juga kasus di mana baut di dalamnya itu lepas. Nah karena lepas ya sama sekali nggak ada hambatannya, meslong. Yang terjadi adalah gak enak, liar gerakannya. Terus yang berikutnya adalah kalau anginnya kempos ya jadi nggak enak. Suspensi yang harusnya pakai angin terus ternyata nggak ada tekanan anginnya, ya bakal nggak berfungsi sempurna ya. Suspensi ya jadi liar juga. Jadi mungkin bisa niru caranya penulis sing ono tabung nitrogene itu diisi oli full, minim bisa kerja lah. Sebenarnya yang ideal itu adalah kalau kita bisa mengatur bukaan lubangnya sendiri, lubang valve untuk aliran olinya, bisa mudah ganti seal, bisa mudah ganti oli. Nah itu suspensi belakang yang ideal. Tapi ya kita sudah dibiasakan kalau suspensi belakang itu harus beli ya. Jadinya ya sekarang ini beli suspensi itu seringnya ya untung-untungan, karena penjualnya itu ya nggak paham. Bahkan pabriknya pun ada yang nggak paham, terutama yang merek lokal ya, misalnya merek ya KTC, merek awalannya Asus, mereknya kok bisa sampai lali. Jadi sering ya, terutama merek-merek lokal atau yang dijual di lokal, per itu terlalu keras. Jadi bahkan ada yang merek Olins pun itu dijual dengan per terlalu keras, karena dia nggak ngasih opsi untuk ganti per lebih empuk. Padahal dari Olins Thailandnya sendiri sudah memberikan opsi empuknya. Yang GSS juga sama, kadang ada opsi per lebih empuk tapi yang nggak diberikan. Jadinya ya walau mungkin penjualnya ngomong empuknya itu adalah karena suspensinya itu keras, sedemikian rupa kerasnya sehingga engine stopper dari mesin itu tidak fungsi karena saking kerasnya. Jadi untuk mencegah engine stopper ini bikin nyentak ya, ada 2 cara ya, ada 3 cara ya kalau kita dengan suspensi juga. Yang pertama adalah stoppernya itu dilepas sama sekali, tapi efeknya adalah motor nggak bisa disandar tengah karena ban nggak ada yang nahan kalau sandar tengah, jadi jatuh banyak. Yang kedua diganjel. Kalau diganjel ini efek sampingnya ada 2. Yang satu adalah getaran-getaran kecil dari jalan jadi terasa.
Terus yang kedua, getaran mesin akan lebih terasa. Nah, untuk mengurangi getaran mesin ini kita nggak bisa pilih ganjel yang keras. Untuk ganjel kita harus menggunakan karet yang empuk biar getarannya tidak terlalu keras, getaran mesin ya. Jadi getaran mesin kalau kita pakai ganjel stoppernya yang keras itu bakal merambat, bakal jauh lebih terasa. Ini terutama untuk mesin yang punya getaran yang kuat ya NMAX ini termasuk, apalagi kalau PCX atau Vario 160. Kalau yang di Honda Beat itu getarannya sumbernya dari CVT ya. Kalau empuk ganjelnya ya tetap terasa kalau itu, karena dari CVT. Getaran frekuensi tinggi yang bikin tangan itu capek ya kalau naik motor Honda Beat itu. Terus yang ketiga adalah pakai per lebih keras. Nah, kalau pernya lebih keras maka sentakannya akan berkurang. Tapi ya gitu, motor jadi ya keras. Ada perubahan permukaan jalan jadi jauh lebih terasa. Mungkin ada yang keredam sama stopper. Tapi kalau misalnya limitnya stopper itu masih tetap terlewati, maka sentakannya akan jauh luar biasa besarnya. Nah, ini akan menyebabkan masalah lain lagi ya, yaitu bikin rangka jadi miring. Dan ini terjadi tidak hanya di rangka yang lemah saja ya, nggak cuma di rangka ESAP, bahkan di NMAX pun masih bisa terjadi. Jadi untuk mereka-mereka yang pakai suspensi aftermarket di NMAX, di PCX, itu cukup banyak ya yang mengalami bane miring aus sebelah, entah ban belakang, entah ban depan, jadi aus sebelah. Menurut penulis ini karena pernya yang dipakai suspensi keras, stoppernya gak diganjel. Nah, karena stopper nggak diganjel, maka sentakan dari suspensi itu akan dihentakkan ke bodi. Walau motornya adalah motor yang stoppernya 2 seperti Aerox, seperti NMAX New, itu masih tetap saja rangkanya bisa miring ya, karena bagaimanapun secara desain bakal ada lah ya yang nggak 100% lurus. Karena apa? Ya karena bearingnya misalnya ya rusak sebelah. Saking kuatnya sentakan benturan engine stopper ini sampai merusak bearing. Kalau di Honda nggak cuma bearing saja ya, antengnya bearing, bahkan ada crankshaft juga, itu bisa pecah karena sentakan dari engine stopper ini. Kalau Honda biar bawaannya kan pernya empuk. Nah, ini enggak parah ya. Kalau pernya sudah diganti keras, nah ini yang akan jadi parah. Untuk yang ESAP, karena rangkanya lebih lemah, ya rusaknya bakal jauh lebih parah walau masih pakai suspensi bawaan. Jadi kalau lihat ada rangkanya Vario miring, ada crankcase-nya Vario itu pecah, ya dugaan besar bahwa stoppernya itu tidak diganjel. Karena nggak harus melewat medan off-road crankcase itu bisa rusak. Nerjang polisi tidur gitu ya, dipetak, letak gitu, bakal timbul retakan kalau sering kan ya. Bahkan misalnya nggak waktu nerjang polisi tidurnya, setelahnya itu kan suspensinya jadi makin memendek ya, karena kebodohan insinyur Jepang dalam mendesain suspensi. Makin pendek tapi memanjangi dihambat.
Yang terjadi adalah setelah lewat polisi tidur, motor itu bannya masih ngangkat, nggak langsung turun ke bawah. Jadi apa? Nyentak kan, ceduk gitu. Nah itu juga. Jadi ya dilema ya, yang dari pabriknya atau penjual suspensinya itu nggak ngerti suspensi yang bagus bagaimana, padahal aslinya atasan yang ngerti. Terus dari pabrik motornya juga desain motor sistem model rusak. Ya wis itu saja, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.